Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 yang merupakan pertemuan pertama, dan pada pembelajaran ini kita sama-sama akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan dengan subpokok bahasan materinya yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita mulai bersama-sama pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan yang ketiga menjelaskan kondisi saling bergantung atau berkaitan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup, dalam hal ini manusia, hewan, tumbuhan, untuk tinggal dan melanjutkan kehidupan. Ruang yang ada di muka bumi tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, tapi ruang juga meliputi daripada lapisan udara, lapisan perairan seperti laut, sungai, danau, dan juga air yang ada di bawah permukaan tanah, dan juga termasuk di sini lapisan tanah, batuan, dan sumber daya mineral yang sangat berguna bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, ruang itu sangatlah luas dan diartikan sebagai tempat dan unsur lain yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Apakah setiap ruang di muka bumi itu sama? Tentu tidak. Setiap ruang atau wilayah di muka bumi memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang berbeda antar ruang atau wilayah lainnya. Ada wilayah yang memiliki kondisi alam yang sangat baik potensinya. Misalnya tanahnya subur, air sangat melimpah, udaranya bersih, hasil produksinya banyak. Tapi ada juga wilayah yang mungkin dari potensi alamnya memiliki keterbatasan. Misalnya tanahnya kurang subur, airnya kurang melimpah, dan sebagainya. Kemudian juga ada daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia yang unggul, ada juga yang memiliki potensi sumber daya manusianya yang terbatas. Inilah merupakan ciri dari setiap wilayah. Kemudian, pernahkah kalian pergi ke warung, ke toko, ke pasar, atau supermarket? Mungkin pernah. Dan apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian saja? Ini juga tentu tidak. Barang yang dijual, yang ada di toko, di warung, di pasar, itu mungkin berasal dari daerah lain di sekitar wilayah kita. Kenapa? Mungkin barang ini tidak diproduksi di wilayah kita, tapi diproduksi oleh wilayah lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap ruang itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang tertentu. B. Interaksi antar ruang. Seperti yang sudah dibahas barusan, bahwa setiap ruang atau wilayah di muka bumi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antar ruang atau antar wilayah. Misalnya, interaksi atau hubungan timbal balik antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.
Kota sebagian besar kebutuhan masyarakatnya itu dipenuhi dari desa. Misalnya hasil pertanian, untuk makan, dan sebagainya. Demikian juga penduduk desa membutuhkan beberapa produk yang dihasilkan dari kota. Misalnya hasil-hasil produksi seperti sepatu, baju, kendaraan, dan sebagainya. Interaksi atau hubungan timbal balik antar ruang atau antar wilayah dapat juga berupa pergerakan atau perpindahan orang atau manusia, barang, informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Misalnya, perpindahan manusia dari desa ke kota atau sebaliknya, perpindahan dari kota ke desa. Dalam interaksi antar ruang, ada beberapa kondisi yang saling berkaitan untuk terjadinya interaksi atau hubungan antar ruang, yaitu 1. Saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Dan ini akan dijelaskan satu persatu. Faktor yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi bila ada wilayah-wilayah yang menghasilkan komoditas atau hasil produksi atau barang yang berbeda. Contohnya di sini yaitu misalnya ada dua wilayah, kita sebut wilayah A dan wilayah B. Wilayah A itu surplus sayuran. Surplus itu artinya banyak menghasilkan sayuran. Dan sebaliknya, wilayah B banyak menghasilkan ikan. Daerah A yang memiliki kelebihan dalam produksi sayuran juga mungkin memerlukan ikan. Dan wilayah B juga yang menghasilkan ikan akan membutuhkan sayuran. Maka terjadilah hubungan antara wilayah A dan wilayah B untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing wilayah tersebut. Faktor berikutnya, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi atau wilayah yang menawarkan pilihan yang lebih baik atau menguntungkan sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seseorang dalam membeli produk barang, ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya transportasi. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 wilayah yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Wilayah A di sini banyak menghasilkan sayuran, tapi sedikit menghasilkan ikan. Wilayah B banyak menghasilkan ikan, sedikit menghasilkan sayuran. Dan wilayah C menghasilkan banyak ikan dan sedikit menghasilkan sayuran. Jadi wilayah B dan C memiliki kesamaan. Tadinya mungkin wilayah A itu melakukan interaksi yang lebih kuat dengan wilayah B. Tapi kemudian wilayah A beralih melakukan interaksinya yang lebih kuat ke wilayah C. Mengapa ini terjadi? Mungkin karena jarak wilayah A ke wilayah C itu lebih dekat, sehingga biaya transportasinya lebih murah atau lebih sedikit dibanding kalau wilayah A melakukan interaksi antar ruangnya dengan wilayah B. Faktor yang ketiga, kemudahan transfer. Manusia atau barang bila berpindah jelas memerlukan biaya. Biaya angkut atau biaya transportasi harus lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh. Selain biaya, perpindahan juga memperhatikan sarana dan prasarana penghubung, misalnya kondisi jalan,
ketersediaan kendaraan, dan sebagainya. Ketika jalan rusak, ini jelas akan menghambat terjadinya interaksi antar ruang. Kemudahan transfer ini dicontohkan dalam gambar berikut, misalnya interaksi antara desa dengan kota. Di sini terjadi perpindahan barang, orang, uang, dan ide dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa. Yang jelas ini sangat memperhatikan daripada yang tadi disebutkan, yaitu jarak, biaya, juga ketersediaan sarana dan prasarananya. Materi kita pada hari ini tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang sampai di sini dulu, dan kita nanti akan bertemu pada materi lain di pembelajaran IPS berikutnya. Dan pertemuan kali ini diakhiri dengan pemberian tugas yang harus kalian kerjakan masing-masing secara individu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.